Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para istri-istri beliau, keluarga beliau, dan para pengikutnya hingga hari akhir nanti. Alhamdulillah, pada hari ini Rabu 22 Sya'ban 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 15 April 2020, insya Allah kita akan mengikuti bersama kajian online tanya jawab seputar puasa Ramadan yang insya Allah akan dibersamai oleh guru kita Al-Ustadz Amin Nur Bait Hafizahullah Ta'ala, yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khair. Barakallahu fikum. Insyaallah. Dan kajian ini disiarkan langsung oleh Facebook dan YouTube Amin Nur Bait, dan juga disiarkan langsung juga melalui Radio Muslim Jogja. Dan bagi Anda yang ingin melayangkan pertanyaan, silakan bisa melalui bit.ly/tanya Ustadz Ami atau melalui komentar YouTube dan Facebook Amin Nur Bait. Kemudian sekali lagi kami ulangi, bagi Anda yang ingin melayangkan pertanyaan, silakan melalui bit.ly/tanya Ustadz Ami atau melalui komentar YouTube dan Facebook. Baik, tanpa memperlama, mari kita simak bersama, kita ambil faedah bersama dari apa yang akan Ustadz sampaikan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita bisa melaksanakan kajian bersama yang diselenggarakan oleh FKIM ya. Forum Kajian Islam Mahasiswa. Kajian Islam Mahasiswa, salah satu divisi kajian di bawah Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari atau YPIA yang berada di Pogong. FKIM biasanya lebih banyak mengarah pada kajian di sekitar kampus. Namun karena saat ini sedang lockdown dan mahasiswa juga lagi pada lockdown, maka rencana awal yang kita selenggarakan di Masjid Pogung Dalangan kita pindahkan menjadi kajian online. Semoga memberikan kita kesempatan atau tetap memberikan kita manfaat, meskipun Anda tidak bisa hadir di masjid, namun kita tetap bisa belajar bersama. Baik, selanjutnya kita akan bahas sebagaimana tema yang tadi disampaikan ya. Mengenai fikih puasa Ramadan. Saya yakin tema seperti ini sudah sangat sering Anda dengar, apalagi bagi para pemirsa, Bapak Ibu yang sudah terbiasa mengikuti kajian-kajian di sekitar kampus maupun kajian di masjid sekitar rumahnya. Karena pembahasan masalah fikih puasa bukanlah sesuatu hal yang baru, sehingga mungkin muqaddimah yang saya berikan tidak banyak. Apalagi tadi panitia dan kita merencanakan agar kajian ini lebih banyak diisi dengan forum tanya jawab. Jadi bagian dari muqaddimah yang pertama ya, bagian dari kewajiban seorang muslim adalah belajar terlebih dahulu sebelum beramal. Dan itu kaidah umum yang sudah kita pahami bersama, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, tentang kewajiban seorang muslim untuk berilmu terlebih dahulu sebelum dia berbicara atau dia beramal. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ketahuilah bahasanya
tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampunan kepada Allah atas dosa-dosamu. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan perintah wa'lam, ketahuilah, berarti menunjukkan berilmu terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas apapun, baik yang sifatnya ucapan maupun perbuatan. Karena itulah sangat baik sekali ketika seorang muslim belajar terlebih dahulu dalam setiap aktivitas dan kegiatannya, sehingga kita perlu melakukan muqaddimah sebelum kita beramal, yaitu mempelajarinya. Karena sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, maka kita juga perlu muqaddimah sebelum masuk bulan Ramadan. Apa saja yang harus kita pelajari terkait Ramadan. Sebagaimana kita lihat semangat kaum muslimin ketika mereka mau berangkat haji atau umroh, mereka begitu semangat untuk belajar. Sampai manasik yang dilakukan 3 kali, 4 kali dari tempat yang sangat jauh mereka mau datang. Karena mereka ingin agar kegiatan haji dan umrohnya itu sukses dan tidak ada pelanggaran disebabkan karena ketidaktahuan. Berikutnya, terkait masalah Ramadan, sebenarnya ada 2 hal yang perlu kita bedakan ya. Ada fikih puasa sendiri, ada fikih seputar Ramadan sendiri. Karena ibadah di bulan Ramadan itu tidak hanya puasa, meskipun yang paling dominan puasa. Makanya kemudian diidentikan Ramadan adalah puasa dan puasa adalah Ramadan. Padahal puasa itu puasa ibadah sendiri, Ramadan itu ibadah sendiri. Sebelum ada kewajiban puasa Ramadan, kaum muslimin sudah melakukan ibadah puasa. Tapi bulannya tidak di bulan Ramadan. Bulannya adalah di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Dan itu termasuk salah satu di antara hari yang dulu pernah dijadikan sebagai waktu puasa wajib bagi kaum muslimin, sebelum Allah Ta'ala wajibkan puasa Ramadan. Berarti ini menunjukkan bahasanya antara puasa dengan Ramadan itu 2 hal yang berbeda. Dan yang istimewa, Allah Subhanahu wa taala letakkan amal ibadah puasa ini berada di sebuah bulan yang di situ ada banyak sekali kegiatan ibadah, yaitu di bulan Ramadan. Ada ibadah apa saja di bulan Ramadan? Coba kita hitung ya. Yang pertama puasa. Saya sebutkan yang mayor, ibadah yang besar. Yang pertama puasa. Yang kedua qiyamul lail. Di situ ada sholat tarawih. Makanya ketika di luar Ramadan kita tidak dianjurkan dan tidak disyariatkan untuk tarawih, karena tarawih itu bagian dari syiarnya Ramadan. Kemudian di sana ada ibadah zakat, yaitu zakat fitrah, yang itu ditunaikan di akhir Ramadan. Kemudian di sana juga ada ibadah iktikaf, yang itu dilakukan di 10 terakhir Ramadan. Kemudian juga ada ibadah yang bentuknya memperbanyak membaca Al-Quran, sebagaimana praktek yang dilakukan oleh para ulama, yang itu sejalan dengan firman Allah Ta'ala, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan di sana. Dan masih banyak kegiatan yang lainnya yang sifatnya minor, yang itu dianjurkan untuk dilakukan selama bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahasanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini sebagai bulan yang menampung banyak sekali kegiatan ibadah. Sehingga kalau Anda bisa melakukan dari sekian banyak ibadah ini dengan baik, insya Allah Anda akan bisa mendapatkan keutamaan yang besar dari keberadaan bulan Ramadan. Mereka yang puasanya penuh, mereka yang sholat tarawihnya tidak pernah absen, bahkan ditambah dengan qiyamul lail setelah tidur, mereka yang melaksanakan atau yang khataman Quran, mereka yang melaksanakan zakat fitrah, bahkan mereka yang sanggup untuk iktikaf di 10 terakhir Ramadan, maka subhanallah berarti telah melaksanakan sekian banyak amalan yang itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam
bulan yang sama, yaitu di bulan Ramadan. Kemudian terkait puasanya, seperti yang kita tahu bahasanya amal puasa ini amal yang menjadi salah satu rukun Islam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, bunyal islamu ala khamsin, dan salah satunya Nabi SAW menyebutkan wasiyamu Ramadan, di antara rukun Islam itu adalah puasa di bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan bahasanya amal puasa merupakan amal yang luar biasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan salah satu di antara bukti kehebatan puasa, Allah Ta'ala jadikan puasa itu sebagai amalan yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan kafarah. Makanya kita bisa lihat ada banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seorang muslim yang Allah Subhanahu wa taala jadikan penebusnya itu dalam bentuk puasa. Seperti misalnya kafarah dzihar, kafarah sumpah, kafarah apalagi pelanggaran-pelanggaran ketika haji, itu juga ada yang bentuknya puasa. Dan beberapa kafarah yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan salah satu bentuknya adalah puasa. Tentang kafarah sumpah, Allah sebutkan di situ ada urutan yang pertama adalah membebaskan budak, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau mereka nggak bisa ini, puasa 3 hari. Allah tidak katakan kalau kamu nggak bisa puasa atau tidak bisa melakukan 3 hal yang pertama, lakukan sholat sekian rakaat, tidak. Tapi Allah pilih dan Allah jadikan sebagai kafarah itu puasa. Kafarah pembunuhan itu puasa 2 bulan berturut-turut. Kafarah melakukan dzihar juga puasa. Kafarah hubungan badan di siang hari bulan Ramadan puasa. Allah Ta'ala tidak jadikan sholat sebagai kafarah, tapi Allah jadikan puasa sebagai kafarah. Artinya begini, ketika ada sebuah amalan yang itu dijadikan sebagai sarana untuk memberikan hukuman bagi seseorang yang melakukan pelanggaran, menunjukkan amalan itu bisa mengendalikan seseorang untuk menjadi lebih baik. Bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengendalikan seseorang agar dia lebih baik. Misalnya ya, sebagaimana dalam teori parenting kita bisa lihat, ketika seorang anak melakukan pelanggaran lalu dia berhak mendapatkan hukuman, maka orang tua tidak hanya sebatas memberikan hukuman, yang penting hukuman, tapi akan diarahkan oleh orang tua, kamu harus lakukan ini. Apa tujuannya? Salah satunya mungkin ini agar lebih mendidik dia untuk bisa semakin dewasa, untuk bisa semakin mandiri, untuk bisa semakin. Nah, ketika orang melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran tadi, Allah Ta'ala jadikan hukumannya itu puasa, bukan sholat, bukan bukan haji atau umroh, tapi Allah jadikan puasa. Dan itu menunjukkan bahasanya amalan puasa itu bisa memaksa seseorang untuk bisa menjadi lebih tertata akhlaknya. Nah, itu salah satu di antara keistimewaan puasa. Nah, kemudian terkait masalah pembahasan puasa, fikihnya puasa, sebenarnya fikih puasa itu tidak banyak ya. Makanya ada 2 kajian dalam masalah ini. Ada kajian masalah fikih dan ada kajian masalah adab. Ternyata dalam masalah puasa yang lebih dominan itu di posisi adab. Kalau fikihnya nggak begitu banyak. Misalnya rukun puasa itu tidak sebanyak sholat. Kalau rukun sholat kan sampai ada 12. Kalau rukun puasa cuma 2. Niat sebelum masuk subuh. Yang kedua, menghindari segala pembatal puasa sampai maghrib. Dari subuh sampai maghrib. Kalau orang sudah melakukan 2 hal ini, selesai, puasanya sah. Karena sebenarnya amal ibadah puasa itu amal yang bentuknya tark, amal yang bentuknya meninggalkan. Karena amal itu kan ada 2 bentuk ya. Ada yang bentuknya mengerjakan sesuatu, ada yang bentuknya meninggalkan sesuatu.
Nah, puasa itu bentuknya meninggalkan sesuatu. Makanya orang kalau diam saja, dia sudah bisa berpuasa. Sehingga tidak dibutuhkan ada latihan gerakan tertentu. Beda dengan sholat. Kalau sholat di situ ada rukun yang bentuknya gerakan, rukun yang bentuknya bacaan. Kalau orang tidak bisa melakukannya, maka bisa mengancam keabsahan sholat. Misalnya takbiratul ihram itu bentuknya bacaan, atau al-fatihah itu bentuknya bacaan. Kalau puasa orang tidak perlu latihan baca apa, tidak perlu. Menunjukkan kalau puasa itu amal yang sangat sederhana, sehingga dari sisi kajian fikihnya tidak cukup banyak dibandingkan kajian adabnya. Makanya yang lebih penting agar puasa kita adalah puasa yang berkualitas, yang lebih penting adalah mohon perhatikan semaksimal mungkin adab puasa. Adab puasa sebagaimana yang banyak dijelaskan oleh para ulama, menjaga diri dari segala bentuk potensi maksiat dan semua bentuk potensi pelanggaran atau terlalu berlebihan dalam masalah yang mubah. Kalau orang bisa melakukan seperti itu, insya Allah berarti dia menjaga adab dalam berpuasa. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Saya hanya menyebutkan garis besarnya saja, dan barangkali masih ada beberapa masalah yang belum dipahami terkait masalah puasa dan Ramadan, bisa kita sambung dengan forum tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Ini kami bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Alhamdulillah sudah banyak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya gosok gigi saat berpuasa? Apakah membatalkan? Pembatal puasa itu sesuatu yang sifatnya terbatas. Terbatas dengan apa yang disebutkan oleh dalil. Karena itu kita tidak bisa menetapkan sebuah perbuatan disebut sebagai pembatal puasa ketika tidak ada dalil. Karena hukum asal segala sesuatu itu boleh dan tidak membatalkan puasa kecuali jika di sana ada dalil kalau itu membatalkan puasa. Dan memasukkan benda ke dalam rongga mulut itu tidak termasuk membatalkan puasa. Memasukkan benda di dalam rongga mulut itu tidak termasuk membatalkan puasa. Jadi dalam puasa rongga mulut ini punya hukum yang tersendiri. Yang dari luar, jadi dia ibarat sebuah kolom antara ya, ruang antara luar, pembatas antara daerah luar dan daerah dalam. Yang berada di luar ketika masuk ke rongga mulut lalu dikeluarkan, puasanya nggak batal. Yang ada di dalam berada di rongga mulut lalu balik masuk ke dalam juga tidak membatalkan puasa. Ini salah satu keajaiban rongga mulut ketika puasa. Ludah itu berada di dalam badan. Ketika dia berada di rongga mulut lalu dia masuk ke dalam badan, ditelan, maka ini tidak membatalkan puasa. Air yang berada di luar, dia masuk ke rongga mulut, kemudian ketika dia dikeluarkan, maka ini juga tidak membatalkan puasa. Sehingga dia ibarat ruang antara. Karena itulah wallahu ta'ala alam, para ulama menegaskan bahwa bersiwak dan seterusnya hukumnya diperbolehkan, melakukan berbagai macam aktivitas di rongga mulut hukumnya boleh, dan itu tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang serupa Ustaz. Ini kalau tadi kan gosok gigi. Nah, kalau ini bagaimana kalau mencicipi makanan saat sudah dekat waktu berbuka? Itu bagaimana? Bagaimana mencicipi makanan saat sudah dekat waktu berbuka? Itu aktivitas rongga mulut ya. Ya. Jadi seperti yang kita tahu, kita bisa merasakan manis, asam, asin, kecut, asam, Ya. dan seterusnya. Itu karena fungsi lidah. Artinya itu aktivitas rongga mulut. Sehingga untuk bisa merasakan itu tidak perlu menelan. Tidak perlu menelan. Maka orang bisa merasakan pedas dengan lidahnya. Dia bisa merasakan manis dengan lidahnya, dan seterusnya. Karena itu dengan kaidah tadi, bahwa rongga mulut adalah ruang antara yang berada di luar ketika masuk lalu dikeluarkan,
Maka ini tidak membatalkan puasa, meskipun di situ ada rasa, karena rasa itu aktivitas lidah, bukan ketika tertelan. Makanya makanan apapun kalau sudah ditelan rasanya sama ya, kecuali biji kedondong. Sehingga makanan itu kan rasanya ada di rongga mulut ini. Begitu ditelan ya semuanya sama. Usus tidak bisa membedakan antara duren dengan telo. Usus tidak bisa membedakan antara tahu dengan tempe. Yang bisa membedakan rongga mulut. Karena itu sebatas mencicipi itu berarti masuk aktivitas rongga mulut. Selama dia dikeluarkan adanya rasa nggak masalah. Dan ini pernah difatwakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan la ba'sa ayyadhuqal khalla aw syai'a ma lam yadkhul fi halqihi. Atau kama qala radhiyallahu an, tidak masalah seseorang itu mencicipi cuka atau yang lainnya selama tidak dimasukkan ke dalam tenggorokan, ke dalam kerongkongannya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Barangkali satu pertanyaan lagi sebelum jeda Isya. Nah, bagaimana hukumnya kalau tarawih tidak dilakukan berjamaah di masjid mengingat wabah yang terjadi saat ini? Baik, bagaimana hukumnya ketika tarawih tidak dilakukan berjamaah di masjid? Salat tarawih sendiri hukumnya sunnah. Sehingga dan dia bukan termasuk sholat yang persyaratannya harus dilakukan secara berjamaah di masjid. Maka ketika orang sholat tarawih di rumah, berjamaah di rumah, insya Allah dia tetap mendapatkan keutamaan sholat tarawih, yaitu qiyamul lail. Keutamaannya sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang melakukan qiyamul Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Sehingga ketika orang tarawih di rumah, insyaallah dia tetap mendapatkan pahala dari sholat tarawih. Namun apakah bisa mendapatkan pahala seperti hadis dalam riwayat Muslim, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang tarawih bersama imam sampai selesai maka dia mendapatkan pahala semalam suntuk. Apakah dapat pahala ini? Wallahu alam, saya tidak tahu. Namun semoga bagi Anda yang punya kebiasaan, terutama yang laki-laki ya, yang punya kebiasaan sholat tarawih di masjid, lalu saat ini tidak bisa melaksanakannya karena kondisi wabah, insya Allah kita tetap mendapatkan catatan. Semoga kita tetap mendapatkan catatan sebagaimana amal rutinitas yang kita lakukan ketika dalam kondisi normal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana muqiman sahiha. Apabila seorang hamba itu sakit atau safar, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana kebiasaannya ketika mukim atau ketika sehat. Sehingga kalau Ramadan dulu kita rajin ke masjid sholat tarawih berjamaah, Ramadan sekarang kita tidak bisa. Semoga kita tetap mendapatkan pahalanya, karena kita tidak sholat jamaah tarawih di masjid sebabnya bukan karena malas tapi karena keadaan. Wallahu ta'ala alam. Ini sesi yang pertama dan insya Allah akan kita sambung di sesi yang kedua setelah salat isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, demikian sesi pertama. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali sesi kedua setelah jeda salat isya nanti. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita tanya jawab seputar puasa Ramadan yang insyaallah akan dibersamai oleh guru kita Al-Ustadz Amin Nur Bait hafizahullah taala. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar Facebook ataupun YouTube Amin Nur Bait dan bisa ke link atau nomor yang telah tersedia di running text. Baik, kita bacakan beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya jika seseorang lupa berniat puasa pada malam hari? Apakah ia tetap melanjutkan puasanya atau mengqadhonya? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita akan membahas tentang orang yang lupa berniat puasa di malam hari. Apakah dia harus tetap melaksanakan puasanya atau mengqadhonya? Tentang perintah niat untuk dilakukan di malam hari disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi SAW pernah bersabda, "Man lam yubayyit as-siyama fala siyama lahu." Siapa yang tidak berniat puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Sehingga niat puasa itu dilakukan sebelum pelaksanaannya. Seperti yang kita tahu bahasanya batas puasa itu adalah dari subuh sampai masuk maghrib, dan itu batas siang ya. Karena Allah Ta'ala mengatakan "Tsumma atimmus siyama ilal lail", kemudian sempurnakanlah puasa sampai waktu malam. Berarti batas malam, batas awalnya adalah maghrib, dan batas akhirnya adalah terbit fajar ya. Terbit fajar di waktu subuh. Niat puasa harus sudah ada sebelum batas awal. Kemudian kapan seseorang itu terhitung niat puasa? Seseorang terhitung niat berpuasa adalah ketika dia punya keinginan bahwasanya besok dia akan puasa, meskipun tidak dilafadzkan, karena inti niat adalah al-qasdu. Dan untuk bisa memiliki keinginan, kata kuncinya ada pada dua hal. Yang pertama adalah al-ilmu, dan yang kedua al-azmu. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-azmu. Yang pertama adalah dia tahu kalau besok adalah hari puasa. Yang kedua adanya tekad. Adanya tekad, adanya azam kalau besok dia akan berpuasa. Ketika ada dua hal ini, maka berarti dia sudah dianggap telah berniat puasa. Karena itu Anda tidak perlu khawatir terhadap niat, karena niat itu sifatnya otomatis. Ketika orang tahu besok adalah Ramadan, apalagi sudah di dalam bulan Ramadan, berarti setiap harinya adalah Ramadan sampai akhir. Ketika dia tahu itu, berarti dia tahu kalau besok adalah waktunya puasa. Dan yang kedua, dia punya keinginan besok akan melaksanakan puasa. Nah, yang kedua ini bisa diketahui dengan beberapa indikator. Misalnya dia persiapan malam harinya, dia sahur, atau dia melakukan berbagai macam kegiatan yang menunjukkan kalau besok akan berpuasa. Atau ketika dia tidak punya udzur, maka dia sudah dianggap telah melakukan niat. Karena itu bagi Anda yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, para ulama membolehkan niat itu dilakukan di awal Ramadan. Misalnya orang berniat, saya akan puasa Ramadan penuh selama bulan Ramadan. Niat di awal, di malam hari tanggal 1 Ramadan. Maka itu sudah dianggap nanti dia sudah bisa melaksanakan puasa sepanjang Ramadan sampai akhir. Nah, seseorang mungkin bisa mengalami keraguan dalam hal ini ketika ada kondisi tertentu. Misalnya ya, besok dia mau safar, mau mudik pulang kampung. Dia mempertimbangkan medan ketika safar ini cukup berat.
saya harus berpindah dari satu terminal ke terminal yang lain di cuaca yang cukup panas, di kendaraan yang di situ tidak tersedia fasilitas AC misalnya, dan tidak ada fasilitas yang menyejukkan, sehingga Anda memperhitungkan kayaknya terlalu berat kalau saya harus puasa. Lalu di malam harinya Anda punya keinginan besok tidak puasa karena mau safar, mau pulang kampung. Tapi tiba-tiba ragu, tapi saya kalau nggak puasa nanti harus qadha, sayang. Ini mumpung masih Ramadan saya tak puasa. Akhirnya gojak-gajik ya kata orang Jawa. Dia bimbang, puasa, tidak puasa, tidak puasa, tidak. Nah, batasnya adalah sampai subuh. Begitu masuk waktu subuh, dia memutuskan puasa, nah berarti dia sudah niat. Selanjutnya selesaikan sampai maghrib. Tapi kalau sampai subuh dia masih ragu, puasa tidak, puasa tidak, puasa tidak, sampai masuk waktu subuh dia masih ragu, maka dia dianggap belum punya niat puasa. Maka nanti dia tidak boleh puasa dan wajib diqadha di kesempatan berikutnya. Nah, mungkin di posisi ini orang itu bisa mengalami lupa. Sehingga misalnya dia ragu, besok saya mau safar. Lalu dia ragu, sampai jam 11 malam dia masih ragu. Berharap keputusannya besok atau dini hari waktu sahur. Terus dia ketiduran, bangunnya jam 5, sehingga dia nggak sahur. Berarti ragu dia sampai jam 11 itu belum ada jawaban. Karena dia nggak sahur, bangunnya jam 5, tidur dari jam 11 sampai jam 5. Maka karena dia belum punya jawaban, di posisi ini berarti dia belum niat puasa, sehingga dia nanti tidak boleh puasa karena belum niat. Baik, penjelasan ini berlaku khusus untuk puasa wajib. Sedangkan kalau puasa sunnah maka lebih longgar. Sehingga kalau misalnya Anda ragu atau Anda belum punya niat atau lupa di malam hari, boleh niat di siang hari. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, ana lupa utang puasa ana pas ana masih labil dulu, tapi ana ngerasa udah ana bayar semuanya sesuai hitungan ana, hukumnya gimana Ustaz? Baik, jika Anda yakin bahwasanya Anda telah membayar semuanya sesuai dengan hitungan yang Anda lakukan, maka insya Allah itu sudah menutupi kewajiban Anda. Ini kembali kepada kaidah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Dan dalam masalah keraguan, maka pilih mana yang lebih meyakinkan. Sehingga ketika Anda merasa yakin kayaknya sudah mengqadha semuanya, maka Anda berarti sudah dianggap menyelesaikan puasa Ramadan. Dan kalau masih muncul keraguan, jika keraguan itu tidak terlalu mendasar, tidak perlu diperhatikan, tidak perlu dihiraukan. Tapi kalau keraguan itu memang punya dasar, Anda ingat-ingat kayaknya masih ada yang kurang. Nah, keraguannya itu mengingatkan Anda kayaknya masih ada yang kurang dan kelihatannya punya bukti. Perhitungan Anda punya bukti. Oh, berarti nilai kekurangannya kayaknya serius. Maka Anda silahkan berpuasa sampai Anda yakin telah tertunaikan semuanya. Jadi kata kuncinya adalah sampai yakin. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Ini pada pertanyaan tentang sholat tarawih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, melakukan tarawih itu afdolnya 11 atau 23 rakaat, sedangkan saya makmum pada imam yang 23. Apakah boleh hanya mengikuti sholat di masjid 8 rakaat, kemudian witir 3 rakaat di rumah? Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Yang pertama, ulama beda pendapat apakah batas maksimal sholat lail itu hanyalah 11 rakaat ataukah tidak ada batas maksimal sholat lail. Jumhur ulama mengatakan tidak ada batas maksimal. Sementara pendapat yang mengatakan bahasanya batas maksimalnya 11 rakaat, yang kami ketahui ini adalah pendapat Imam Al-Albani rahimahullah. Sehingga beliau tidak membolehkan ketika ada orang yang sholat
lebih dari 11 rakaat. Namun Anda perlu ingat, ini khilaf istihadiyah. Khilaf istihadiyah. Karena itu ketika ada perbedaan pendapat di sana, ya kita akui sebagai perbedaan pendapat. Jangan terus gara-gara ada yang berpendapat seperti itu, akhirnya muncul emosi, terus disesatkan dan seterusnya, bahkan memusuhi Imam Al-Albani. Rata-rata orang seperti ini, saya melihat dia nampaknya kurang begitu dewasa dalam melihat khilaf, ya. Begitu ada yang beda pendapat dengan dia, langsung emosi, disudutkan dan seterusnya. Kemudian malah dituduh tidak toleran dan seterusnya. Sebenarnya yang emosi itu yang tidak toleran. Kemudian kalau pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama. Jumhur mengatakan bahwa sholat tarawih itu batasnya bukan 11 dan tidak ada batas, sehingga orang boleh melakukan sholat tarawih berapa rakaat terserah, mau 11, 13, 17 silahkan, 23 bahkan 41 rakaat silahkan, sehingga boleh dalam jumlah besar, dalam jumlah banyak maupun dalam jumlah sedikit. Nah, kesimpulan yang paling bagus dalam masalah ini adalah memperhatikan panjang pendeknya sholat. Jika sholatnya pendek-pendek, maka dianjurkan memperbanyak jumlah rakaatnya. Tapi jika sholatnya panjang-panjang, maka lebih baik jumlah rakaatnya sedikit, sehingga bisa jadi waktunya sama, tapi jumlah rakaatnya beda. 11 rakaat tapi panjang-panjang, maka dia membutuhkan waktu misalnya 1 jam. 23 rakaat tapi pendek-pendek, dia butuh waktu juga 1 jam. Sehingga secara kuantitas ibadahnya sama-sama 1 jam. Namun yang satu lebih banyak gerakan, yang satu lebih banyak melaksanakan atau lebih banyak berdirinya, lebih banyak bacaannya. Dan para ulama membolehkan dua pilihan ini, mau pilihan yang pertama atau pilihan yang kedua. Dan salah satu di antara cara menentukannya adalah melihat kondisi masing-masing pelaku. Ada sebagian orang kalau sholat itu terlalu panjang dia ngantuk, maka dia butuh banyak gerakan. Berarti pendek-pendek saja, gerakannya banyak. Sebaliknya ada orang yang dia lebih suka untuk memanjangkan, sehingga dia berdirinya lama, rukuknya lama, i'tidalnya lama, sujudnya lama, maka dia lebih baik memanjangkan sholatnya. Karena memang qiyamul lail itu pada asalnya dianjurkan untuk memperpanjang bacaan Al-Quran, sebagaimana namanya dia qiyamul lail, ya. Man qama Ramadhana, siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan, berarti berdirinya dilakukan dalam waktu yang lama. Ini sebenarnya sebagaimana penjelasan Syekhul Islam, kata beliau bahasanya salat itu sebagaimana namanya. Salat subuh disebut oleh Allah sebagai Quranul Fajr. Quran di waktu subuh, di waktu fajar. Yang itu mengisyaratkan agar kita ketika melaksanakan salat subuh, maka bacaan Qurannya diperpanjang. Dan salat tahajud disebut qiyamul lail, yang itu mengisyaratkan kalau berdirinya itu dibuat panjang. Sehingga kalau dari sisi pilihan mana yang lebih bagus, pilihannya adalah jika sholat Anda panjang, maka silahkan lakukan 11 rakaat. Tapi kalau sholatnya pendek-pendek, Anda bisa ngambil 23 rakaat. Dengan syarat sholat 23 rakaat bersama imam itu adalah sholat yang sah dan tidak terlalu cepat. Kalau terlalu cepat, kami sarankan Anda untuk mufaroqah daripada sholat yang tidak berkualitas seperti ini, yang lebih dekat kepada kondisi bahkan lebih dekat kepada kondisi tidak sah karena terlalu cepat, maka tinggalkan saja dan Anda bisa cari masjid yang lain yang sholatnya lebih berkualitas. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi, sepertinya pertanyaan dari anak kos Ustaz, tentang sahur. Assalamualaikum Ustaz,
Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz, mau tanya seputar puasa Ramadan. Saya akhir-akhir ini kalau sahur hanya meneguk air putih, tidak lebih dari segelas kecil. Saya berpikiran sahur dengan air hanya sebagai syarat puasa aja. Apakah boleh? Dan apakah masih termasuk sunnah jika tanpa makan kurma? Jadi ini sahur cuma air putih aja gitu Ustaz. Baik, sahur hanya air putih saja, jawabannya boleh. Dan kadang Nabi SAW ketika beliau tidak memiliki apapun, beliau hanya sahur dengan menggunakan air putih. Apalagi bagi anak kos ya, puasa paling hemat, sahur air putih, buka di masjid. Itu insya Allah duit berapapun utuh ya. Sekarang masjidnya lockdown. Nah, kalau misalnya Anda mau melakukan seperti itu, sahur air putih, dan Anda merasa kuat dengan melakukan seperti itu, ya silahkan. Karena bukan syarat sahur harus menggunakan kurma. Meskipun yang paling bagus kurma. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahurnya mukmin, sahur itu makanan sahur ya. Ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahurnya mukmin adalah kurma. Sehingga kalau Anda sahur dengan menggunakan kurma, maka ada nilai plus, yaitu mengikuti anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara pembagian jatah kepada orang yang fakir untuk menunaikan fidyah bagi orang tua usia lanjut? Jadi mungkin orang tua usia lanjut itu bagaimana fidyahnya? Kalau Anda bertanya tentang ukuran fidyah, maka ukuran fidyah adalah setengah zakat fitrah. Setengah zakat fitrah. Satu hari yang ditinggalkan puasa itu dibayarkan fidyah setengah zakat fitrah. Sehingga kalau zakat fitrah itu nilainya 3 kilo ya, atau 1 sok, maka fidyah ukurannya 1,5 sok. Kok 1,5 sok? Setengah kilo. Ukurannya setengah sok atau 1,5 kilo. Ya. Dan dianjurkan oleh Imam Ibnu Utsaimin ditambahkan lauk misalnya. Lauk Anda kesehariannya apa? Telur, kasih telur. Beras 1,5 kilo plus telur. Itu untuk 1 hari puasa. Telurnya berapa butir Pak? Ya 1 saja boleh. Mau Anda tambahkan juga boleh. Selanjutnya ini didistribusikan ke siapa? Kepada fakir miskin. Karena Allah sebut sebagai it'amu miskin, memberi makan orang miskin. Nah, memberi makan itu bisa maknanya memberi bahan makanan, bisa juga maknanya menyediakan makanan yang siap untuk dikonsumsi. Dua-duanya boleh. Kalau Anda pakai yang mentah, maka Anda sediakan beras 1,5 kilo per 1 hari. Berarti kalau puasa Ramadannya 30 hari, kalikan 30, berapa ini? 45 kilo. Nah, 45 kilo ditambah 30 butir telur. Nah, sekarang disalurkan kemana? Jawabannya ke fakir miskin. Boleh beberapa fakir miskin dikasih dikit-dikit, boleh juga 1 orang fakir miskin kasih semuanya. Nah, karena penerimanya tidak ditentukan jumlahnya, sehingga boleh 1 orang menerima semuanya, boleh juga dibagikan ke banyak orang. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, sekarang ini kan dihimbau pemerintah untuk di rumah aja, Ustaz. Ini ada pertanyaan, bismillah, apakah iktikaf berlaku jika kita dihimbau untuk sholat di rumah? Syarat iktikaf harus di masjid. Wa antum aakifuna fil masajid wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kamu menggauli istrimu ketika kamu sedang iktikaf di masjid. Karena itu tidak ada iktikaf di rumah. Tidak ada iktikaf di gardu ya. Iktikaf adanya di masjid. Sehingga ketika pemerintah menyarankan untuk lockdown dan masjid-masjid ditutup, tidak ada aktivitas dalam rangka untuk menghindari potensi penularan wabah,
Maka Anda karena tidak mendapatkan izin i'tikaf di masjid, ya berarti tidak bisa i'tikaf untuk tahun ini. Semoga tetap dapat pahala, terutama bagi Anda yang punya kebiasaan i'tikaf. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bismillah, apakah hadis berbukalah dengan yang manis itu sahih? Jazakumullah khairan Ustaz. Yang kami ketahui adalah cerita dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang kebiasaan berbukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbuka dengan menggunakan rutop, kurma basah, kurma yang masih hijau. Kalau tidak punya rutop, beliau buka dengan menggunakan tamr, kurma kering. Kalau nggak punya tamr, maka beliau berbuka dengan hasawatin minal ma. Beliau berbuka dengan menggunakan air putih. Nah, rutop maupun tamr memang dua-duanya manis. Namun bukan berarti dianjurkan untuk berbuka dengan sesuatu yang manis. Bolehkah berbuka dengan sesuatu yang tawar? Ya, Nabi SAW minum air putih. Ya, tentu saja tawar. Ya. Atau berbuka dengan, tapi kalau pakai gorengan langsung kayaknya jarang kita jumpai ya. Jarang Ustaz. Rata-rata kalau enggak teh, Teh ya es, jus. atau es. Sehingga secara naluri manusia, mereka itu ketika berbuka bukan pakai sayur lodeh atau sayur yang lain dudue diminum. Nah, bukan. Tapi pasti secara naluri mereka akan mengarah ke sesuatu yang manis. Kita tidak pernah menjumpai ada dalil tentang anjuran minum koktail ketika berbuka atau teh dulu ketika berbuka, tapi secara naluri orang melakukan itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Kemudian ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana mau tanya, saat puasa Ana pernah ngeluh lapar dan haus, tapi tidak ada niat untuk makan dan minum. Apakah hal itu bisa membatalkan puasa? Sebatas mengeluh, insya Allah tidak masalah. Dan dulu sebagian sahabat ketika puasa dalam kondisi yang sangat terik, sangat panas, mereka menceritakan tentang kondisinya. Seperti yang pernah dialami oleh Miqdad ibn Aswad, kalau tidak salah ya, beliau bercerita pada waktu beliau berpuasa, sampai seolah-olah ubun-ubun beliau itu sudah dicengkram, sebentar lagi mau meninggal. Saking panasnya, saking lemesnya. Akhirnya begitu datang waktu berbuka, beliau minum. Dan ya seger ya. Jadi kalau sekarang kan panas, kita bisa ngiyup ya, bisa berteduh. Ini mungkin dalam satu kondisi beliau tidak bisa berteduh dalam keadaan sangat kepanasan, sehingga beliau mengalami dehidrasi yang sangat parah. Nah, terus beliau menceritakan keadaan itu. Berarti sebatas mengeluhkan kondisi panas terik, kehausan, kelaparan, insya Allah tidak membatalkan puasa. Jazakallah khairan Ustaz. Kemudian ada pertanyaan lagi. Selama bulan Ramadan, bolehkah kita gunakan waktu habis subuh untuk tidur? Karena biasanya kalau malam digunakan untuk baca Al-Quran. Ya, tidak disarankan ya. Meskipun kalau pertanyaannya boleh atau tidak, ya tidak sampai pada tingkatan berdosa, tapi tidak disarankan. Wallahu a'lam. Kecuali kalau misalnya Anda memang tidak kuat, terus sangat ngantuk, akhirnya tertidur. Dan umum kalau Ramadan itu rata-rata setelah subuh ngantuknya luar biasa, umum ya. Bawaan orang yang berpuasa setelah subuh itu pinginnya tidur. Ada kejadian ini di Masjid Pogong, di Masjid MPR ya. Jadi selesai ada takmir nih. Takmir ini punya kebiasaan adzan dan iqamah. Dan beliau selalu ngambil posisi di dekat mikrofon adzan dan iqamah. Selesai sholat subuh,
lagi zikir tidur. Tiba-tiba teman sampingnya itu nepuk pahanya. Bangun dia. Begitu bangun berdiri langsung mendekat ke mikrofon, komat. Jadi bayangan dia itu ini masih nunggu waktu sholat. Karena ketika dia ditepuk bangun, kanan kirinya masih penuh orang berjejer rapi, langsung dia bangun mendekati ke mikrofon mau komat. Nah, terus ditarik ya, karena memang kebiasaan di tempat kita ketika orang itu habis subuh kadang rasa kantuknya sangat berat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, jika wanita hamil saat Ramadan tahun kemarin dan Ramadan tahun ini masih menyusui sehingga belum bisa full puasa karena karena terkait janin tahun lalu dan menyusui tahun ini, apakah boleh dengan membayar fidyah hutang puasa tahun lalu? Hukum yang berlaku untuk wanita hamil dan wanita menyusui, ulama beda pendapat. Kita kasih rincian seperti ini ya. Yang pertama, jika wanita hamil dan wanita menyusui, mereka tidak berpuasa karena mengkhawatirkan kesehatan dirinya. Karena khawatir terhadap kesehatan dirinya. Maka posisi dia sebagaimana orang sakit, kalmarid, sebagaimana orang sakit. Sehingga berlaku seperti hukum orang sakit. Bagaimana hukum orang sakit? Ya dia boleh tidak berpuasa, tapi wajib qadha. Dan tidak boleh fidyah. Karena orang sakit tidak boleh bayar fidyah. Dia boleh berpuasa, dia boleh tidak berpuasa, tapi wajib qadha. Dan ini dengan ijma' ulama. Jika dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap keselamatan dirinya. Kemudian yang kedua, dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap keselamatan dirinya dan janinnya. Berarti yang dikhawatirkan ada dua. Nah, pendapat yang kuat, ada ulama khilaf dalam masalah ini, dan pendapat yang kuat dia tidak boleh, atau dia boleh tidak berpuasa dan nanti qadha. Pendapat yang ketiga, dia tidak khawatir terhadap dirinya, tapi khawatir terhadap janinnya. Misalnya ya, ada ibu-ibu yang sedang menyusui, lemaknya banyak, maksudnya badannya berisi. Wah, ini nggak puasa 3 hari, nggak makan 3 hari hidup, insya Allah. Tapi dia khawatir kalau saya puasa, nanti mungkin ASI yang saya berikan kepada bayi nggak maksimal. Wow, bisa jadi bayinya sakit. Berarti dia tidak berpuasa karena keselamatan bayinya, orang lain, yaitu bayinya. Nah, ulama beda pendapat untuk menilai wanita seperti ini ketika dia tidak berpuasa, apakah qadha ataukah fidyah. Ada yang mengatakan qadha saja, ada yang mengatakan fidyah saja, dan ada yang mengatakan qadha plus fidyah. Dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Syekh bin Baz dan beberapa ulama yang lainnya adalah qadha saja, sehingga statusnya sama sebagaimana yang pertama tadi. Baik. Jadi Anda perhatikan rinciannya ada 3 ya. Khawatir terhadap dirinya saja, maka ulama sepakat qadha. Yang kedua, khawatir terhadap dirinya dan janinnya. Pendapat yang kuat qadha saja. Khawatir terhadap janinnya, tidak khawatir terhadap dirinya. Dia yakin kalau saya puasa saya tetap kuat, fisik insya Allah tidak lemah, karena sudah terbiasa diet. Tapi nggak turun-turun berat badan. Wah, ini mumpung kesempatan puasa. Tapi sedang menyusui, mungkin nanti anak saya akan terganggu ASI-nya. Maka dia boleh tidak puasa, tapi ulama khilaf dan pendapat yang benar qadha.
Nah, kemudian satu catatan lagi ya. Tidak otomatis wanita hamil dan menyusui boleh tidak puasa. Jika wanita hamil dan menyusui tidak khawatir terhadap dirinya dan janinnya dan bayinya, dia tetap wajib puasa. Misalnya, ada wanita menyusui, bayinya sudah di usia 7 bulan. Berarti sudah tidak lagi ASI eksklusif ya. Iya. ASI eksklusif kan 6 bulan. 6 bulan pertama. Begitu lebih dari 6 bulan sudah boleh dikasih makanan tambahan. Ya. Bukan pastinya dikasih tongseng, ya. Dikasih tengkleng, ya. Dan aneka makanan tambahan yang lainnya. Terus ibunya juga dalam kondisi sehat walafiat. Kalau puasa kuat. Bolehkah karena alasan menyusui dia nggak puasa? Saya kan masih menyusui. Ini masih 2 tahun, bayi ini baru usia 7 bulan. Ya, kalau tidak ada kekhawatiran apapun, alasan apa yang harus Anda gunakan untuk tidak puasa Ramadan? Menyusui. Anda apakah punya kekhawatiran terhadap bayi ketika Anda menyusui dalam kondisi puasa padahal dia bisa disambung dengan makanan yang lain? Ya, kalaupun ASINya kurang tetap bisa disambung dengan makanan yang lain. Baik, berarti kalau begitu tetap puasa. Dan tidak boleh secara sengaja meninggalkan puasa karena alasan menyusui. Hal yang sama juga berlaku untuk wanita yang hamil. Dan realitanya banyak wanita hamil yang berpuasa aman bagi janinnya. Sebagaimana Anda bisa perhatikan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Mereka hamil dan mereka berpuasa dan ternyata juga aman bagi bayinya. Karena masih ada nutrisi yang ada dalam tubuh seorang ibu yang bisa disalurkan meskipun dia tidak makan, tidak minum. Tapi mungkin ini perlu rekomendasi dari dokter terkait ya. Mungkin bisa tanya kepada dokter atau kepada ahlinya, kira-kira kalau saya puasa apakah direkomendasikan atau tidak. Wallahu a'lam. Berarti untuk ibu yang bertanya ini kesimpulannya qadha ya Ustaz ya? Baik, beliau boleh tidak puasa jika ada beberapa unsur tadi, kekhawatiran tadi, tapi wajib qadha. Dan qadhanya semampunya, berarti bisa setelah bayinya disabih bisa qadha. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya jika di bulan Ramadan kita melaksanakan sholat tarawih, kemudian juga melaksanakan sholat tahajud? Jazakallah khairan Ustaz. Jawabannya boleh, karena witir itu bukan batas akhir sholat malam. Anda sholat tarawih sampai witir bersama imam, kemudian malamnya bangun, bolehkah sholat tahajud? Jawabannya boleh, karena witir itu bukan batas akhir sholat malam. Sehingga tidak ada istilah dilarang sholat setelah witir, tidak ada. Kecuali sebagian ulama Hanafiyah yang mereka punya pendapat apabila mereka juga tidak melarang sholat setelah witir ya. Mereka punya pendapat apabila orang selesai witir kemudian ingin sholat, maka witir pertama tadi dibatalkan dengan cara digenepi. Misalnya sudah pernah witir atau sudah witir ketika sholat di masjid, jam 2 bangun ingin sholat, witir itu tidak menghalangi Anda untuk sholat. Tapi kalau menurut Hanafiyah, Anda batalkan dulu witir itu dengan cara sholat 1 rakaat dengan niat penggenap untuk witir di awal malam. Nah, selanjutnya bisa sholat tahajud 2222 terserah. Terus nanti witir lagi di akhir ketika mau menyelesaikan kegiatan sholat yang dia lakukan di awal malam atau di waktu tahajud. Tapi ini pendapat yang lemah, karena kalau kita perhatikan jadinya menurut ulama Hanafiyah ini berarti orang ini witir berapa kali? 2 kali. 3 kali. 3 kali. 1 di awal malam, 2 pembatalnya, 3 di akhir malam. Dan aneh jadinya ya. Karena itu tidak masalah setelah tarawih Anda sholat witir. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi mungkin Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kita sedang safar, apakah boleh tetap memaksakan puasa? Karena
cukup pengalaman dalam safar yang sebelum-sebelumnya kita masih kuat gitu. Manakah yang lebih utama? Apakah tetap puasa atau mengambil rukhsah? Baik, kita berbicara musafir yang kuat puasa. Ada banyak keadaan di sana, atau ulama memberikan rincian. Yang pertama, jika musafir itu terganggu aktivitasnya ketika berpuasa, maka lebih baik tidak puasa. Nabi SAW suatu ketika beliau pernah safar, tiba-tiba beliau melihat ada sahabat yang dikerumuni oleh banyak sahabat yang lain. Jadi mereka kan pakaiannya seperti orang ihram, dibuka ditutupi gini, dikerumuni oleh banyak sahabat. Akhirnya beliau tanya, loh, kenapa dia? Sahabat mengatakan, shaim ya Rasulullah. Jadi cuacanya cukup panas sehingga dia karena kepanasan lemes sampai mau pingsan. Akhirnya ditutupi oleh sahabat-sahabat yang lain, diiupi, ya, dikasih tutup biar nggak kepanasan. Dia puasa ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan ketika orang berpuasa ketika safar, yaitu safar yang kondisinya seperti itu, yang kondisinya dia dalam cuaca yang panas dan akan terganggu aktivitasnya ketika berpuasa. Yang kedua, dia tidak terganggu aktivitasnya ketika berpuasa, namun dia tidak bisa melakukan banyak kegiatan yang bermanfaat, maka dianjurkan untuk tidak berpuasa. Misalnya, orang safar untuk umroh, perjalanan dari Jakarta menuju Madinah, menuju Jeddah atau Madinah, mendarat di Madinah. Berangkatnya jam 1 siang. Wah, itu bisa lama sekali. Bisa lama sekali. Padahal dia sebagai tour leader. Kalau dia puasa, dia kuat. Cuma nanti tidak bisa banyak melayani jamaah. Mohon maaf Pak ya, saya sedang puasa Pak. Mohon maaf para jamaah, saya sedang puasa. Semua juga tahu kalau lo puasa. Terus gimana? Maka sebaiknya tidak puasa. Dalilnya, dalam sebuah perjalanan safar, ada sahabat yang puasa dan ada sahabat yang tidak puasa. Lalu singgah di sebuah tempat. Karena cuaca yang sangat panas, maka sahabat yang berpuasa itu minggir, mencari tempat yang teduh, sehingga mereka hanya bisa diam di tempat yang teduh. Sementara sahabat yang tidak berpuasa, mereka bangun tenda, mereka nyarikan makanan untuk onta, mereka menyiapkan berbagai macam perlengkapan rombongan ini. Melihat situasi ini, Nabi SAW langsung menilai, zahabal muftiruna bil ujur. Yang nggak puasa borong pahala. Sementara yang puasa hanya bisa diem, ya, sambil cari teduh, cari iup-iupan. Sehingga beliau tidak melarang yang puasa, dan beliau tidak mengatakan sebagaimana yang pertama. Beliau tidak mengatakan laisa minal birri as-shaumu fis safar. Tapi yang beliau sampaikan adalah yang nggak puasa borong pahala, karena dia bisa memberikan layanan bagi kawan-kawannya yang lain. Yang ketiga, dia puasanya nggak berpengaruh sama sekali, sehingga berpuasa dan nggak berpuasa sama saja. Maka dianjurkan untuk tetap puasa. Ya, dianjurkan untuk tetap puasa. Dia tetap tidak terganggu, badannya tetap sehat, aktivitasnya bisa dia lakukan dengan normal, ya, sehingga tidak ada pengaruh apapun terhadap puasanya. Dalam kondisi ini dianjurkan untuk tetap puasa. Kenapa? Karena hukum asalnya al-ada afdalu minal qada. Melaksanakan ibadah sesuai waktunya itu lebih afdal dibandingkan qada. Kalau Anda tetap puasa berarti Anda ada. Tapi kalau Anda tidak puasa nanti qada. Ada lebih baik dibandingkan qada. Yang kedua, ketika Anda berpuasa berarti Anda melakukan ibadah di bulan yang mulia, yaitu Ramadan.
yang tentu nilai ibadahnya nilai pahalanya lebih besar dibandingkan ketika dilakukan di luar Ramadan. Sehingga di posisi ini ketika Anda melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka Anda melakukan ibadah di waktu yang nilainya lebih utama. Wallahu taala alam. Cukup? Cukup, Ustaz. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat, dan kami sampaikan jazakumullah khairan kepada teman-teman di FKIM dari YPIA bekerja sama dengan YAAI ya, Yayasan Amal Abadi Indonesia, menyelenggarakan kajian di kesempatan kali ini yang temanya tanya jawab seputar fikih masalah puasa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian kajian tanya jawab seputar Ramadan yang dipersamai oleh guru kita Al-Ustaz Aminur Bait hafizahullah taala. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah corona yang menimpa negeri kita. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.